Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami kembali sekeluarga bisa menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, and counter with God now. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama sebelum pagi hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Allah. Biar hati kita boleh dibukakan, dijamah, dan disirami oleh Roh Kudus dengan firman-Nya, sehingga firman pagi hari ini akan memberikan kesegaran, kekuatan bagi setiap hati kita. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami sepakat, kami buka hati untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dalam program Amin pagi hari ini kami berdoa Roh Kudus ambil alih semuanya, berbicara di tengah-tengah kami, dan kami berdoa urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar hamba bisa menyampaikan semua tepat seperti apa yang Tuhan mau. Aku juga berdoa secara khusus untuk setiap orang yang mendengarkan program Amin pagi hari ini. Biar Roh Kudus menjamah mereka, berbicara dalam hidup mereka, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami mempersilakan Roh Kudus ambil alih, bekerjalah, jamah setiap orang dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian. Layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kami dengan senang hati akan terus berdoa buat Anda dimanapun Anda berada. Saya berdoa supaya Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara, saya mengajak Anda untuk berbicara mengenai sebuah topik di mana ketika saya berdoa Roh Kudus taruh ini di hati saya begitu kuat, dan dia berbicara, "Nak, aku selalu menepati janji-janjiku." Ketika saya berdoa ini seolah-olah Roh Kudus memberikan encouragement, kekuatan. Saya tahu ada begitu banyak hal yang mungkin ketika kita menghadapinya kita sampai bisa memikirkan apakah benar janji Tuhan akan jadi dalam kehidupan saya. Saya tahu saudara ada begitu banyak pertanyaan demi pertanyaan, kok nggak sesuai dengan apa yang saya alami. Tapi saudara, begitu kuat sekali Roh Kudus berbicara jelas sekali, "Nak, aku selalu menepati janji-janjiku." Pagi hari ini I just want to encourage you, mengingatkan setiap Anda apa yang Roh Kudus sampaikan dalam kehidupan saya. Saya percaya Roh Kudus sedang berbicara kepada setiap Anda pagi hari ini dimanapun Anda berada. Dan dia berkata, "Nak, aku selalu menepati janji-janjiku." Saya berdoa supaya Anda dan saya mengaminkan ini dan percaya bahwa Tuhan selalu tidak pernah mengingkari apa yang dia katakan, selalu dia tepati saudara. Yosua 21 ayat 45 berkata seperti ini, "Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi." Sekali lagi Yosua 21 ayat 45 mengingatkan kita pagi hari ini, dikatakan dari segala yang baik yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kaum Israel, juga kepada Anda dan saya pagi hari ini dikatakan dengan jelas tidak ada yang tidak dipenuhi. Dan saya percaya, saya aminkan ini, saya katakan amin, bahwa semua yang baik yang Tuhan janjikan dalam hidup saya, keluarga saya, pelayanan gereja, bahkan seluruh kehidupan kita, saya katakan tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya dipenuhi. Dalam beberapa kali doa Roh Kudus selalu mengingatkan, "Nak, aku selalu menepati semua janji-janjiku." Bahkan dia seringkali berbicara, dia berkata, "Dari semua perkataan yang aku sampaikan kepada kalian, semuanya satu demi satu sudah digenapi." Dan kami mengaminkan dan kami mengalami secara pribadi bagaimana Tuhan berbicara, dan semua yang dia ngomong semuanya mulai digenapi satu demi satu. Dan saya yakin sekali ini ayat ini ya dan amin. Dan ayat ini sangat relevan dalam kehidupan Anda dan saya, bahwa dari segala hal yang baik yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Anda dan saya, tidak ada yang tidak dipenuhi, tapi semuanya dipenuhi saudara. Saya tahu sih seringkali kita dibuat kecewa oleh sebuah janji. Banyak orang berjanji kepada kita. Mungkin Anda mendengar begitu banyak perjanjian dan juga Anda dijanjiin sesuatu oleh orang lain dan ternyata tidak ditepati. Akhirnya kita tidak mudah, bahkan tidak percaya lagi dengan janji-janji yang kita terima. Beberapa orang yang menyedihkan adalah mereka akhirnya menjadi apatis dengan sebuah janji. Tapi tidak demikian dengan janji Allah. Karena saya percaya Allah bukan manusia yang suka ingkar janji, bahkan lupa dengan janjinya. Manusia dengan mudah bisa lupa akan janji yang dibuatnya.
Sekalipun bahkan dia tahu dia sudah berjanji, bahkan dengan sengaja manusia kadang-kadang dengan memakai 1001 alasan untuk mengingkari setiap janji yang dia berikan, secara sengaja maupun tidak sengaja, saudara. Saya tahu ada begitu banyak orang kecewa dan seringkali tidak lagi percaya dengan janji-janji karena mereka melewati begitu banyak perjanjian dan mereka selalu mengalami yang namanya kecewa karena mereka selalu diingkari semuanya. Bahkan orang-orang yang membuat janji kepada mereka, berjanji sesuatu kepada mereka dengan sengaja, dengan 1001 alasan mengingkari apa yang dia janjikan dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita kecewa, marah, bahkan tidak banyak juga yang bahkan apatis akhirnya dengan janji, saudara. Saya berdoa pagi hari ini supaya ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus tetap percaya. Ayat ini berkata jelas sekali, Yosua tadi 21:45, dari segala yang baik yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya, semuanya terpenuhi, tidak ada yang tidak dipenuhi. Nah saudara, ada hal yang saya mau bagikan buat Anda, ada sebuah kebenaran yang saya berdoa biarlah kebenaran ini akan memerdekakan kehidupan Anda. The truth will set you free. Saya berdoa dalam nama Yesus, biarlah ketika Anda mendengarkan kebenaran-kebenaran ini, what the Bible say, apa yang Alkitab katakan tentang perjanjian ini, sehingga Anda tidak lagi hidup dalam kekecewaan atas setiap janji-janji. Mungkin beberapa Anda berkata, Tuhan, Kau pernah janji seperti ini, Kau pernah bernubuat, Engkau pernah menyampaikan pesan kepada kami, keluarga, pelayanan seperti ini. Tapi mana Tuhan, kok janji tinggal janji tapi nggak pernah digenapi. Saudara, saya berdoa supaya kebenaran ini akan membuat Anda dimerdekakan dari semuanya. Saya berdoa pagi hari ini dari tempat ini supaya setiap Anda mengalami kebenaran ini dan Anda tidak lagi kecewa dengan apa yang Tuhan janjikan, tapi Anda dengan percaya akan terus berpegang teguh pada perjanjian ini. Dan saya jamin saudara, seperti Yosua 21:45 berkata, dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada yang tidak terpenuhi. Saya berdoa sekali lagi dalam nama Yesus, biar semua janji Tuhan dalam kehidupan Anda dipenuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Apa itu kebenaran yang pertama? Yang pertama adalah bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. This is the truth, ini kebenaran yang harus Anda percayai. Anda jangan percaya apa yang manusia lakukan terhadap Anda. Manusia mungkin bisa mengecewakan Anda. Manusia mungkin dengan mudah melupakan janji mereka. Manusia mungkin dengan sengaja, dengan 1001 alasan untuk mengingkari setiap janjinya. Tapi saya mau kasih tahu, tidak berlaku dalam kehidupan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan yang kita sembah selalu menepati janjinya. Kalau Allah yang berjanji, Dia pasti akan menepati. Salah satu bukti bahwa Allah setia dengan janjinya adalah dengan menggenapi apa yang sudah Allah ucapkan kepada nenek moyang bangsa Israel. Apa itu saudara? Memberikan tanah perjanjian. Saudara, Tuhan berjanji kepada nenek moyang Israel, berkata bahwa aku akan berikan tanah perjanjian. Nah saudara, dengar baik-baik, sekalipun nenek moyang mereka sudah tidak ada lagi, bayangkan, tetapi janji Allah tetap berlaku untuk siapa? Keturunan mereka. Allah menggenapinya pada saat bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, menaklukkan serta membagi-bagikan semua kepada setiap suku bangsa Israel. Ini membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang menggenapi janjinya. Demikian janji Allah untuk memiliki tanah pusaka digenapi. Listen, kalau Tuhan ingkar janji, ya udah, dia janji sama nenek moyangnya mati, ngapain dia harus genapi sehingga keturunannya menikmati? Mungkin waktu kita janji sama seseorang, lalu seseorang itu meninggal dan kita nggak akan punya kewajiban untuk menggenapi janjinya karena orang yang kita janjikan sudah meninggal. Tapi itu nggak berlaku sama Tuhan. Dia berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel, dan ketika nenek moyangnya meninggal pun Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Dia menggenapi. Siapa yang menikmati? Keturunannya, saudara. Joshua dan juga keturunannya, Joshua dan anggotanya, Joshua dan semua pengikutnya menikmati. Mereka menaklukkan tanah perjanjian dan mereka mengambilnya, membagikannya kepada semua sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah selalu menepati janjinya, sekalipun waktu dia berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel, nenek moyangnya meninggal, dia tetap genapi perjanjiannya. Hari ini saya berdoa kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Mungkin Tuhan janji sama orang tua Anda,
bahwa dia akan melakukan ini, itu, dan sebagainya terhadap keluargamu. Tapi lihat, ketika keluargamu, orang tuamu mungkin dipanggil Tuhan, dia tidak pernah melupakan janji itu. Anda bisa lihat Daud, saudara. Dia berjanji, saudara, bagaimana keturunannya akan membangun rumah Tuhan. Dan ketika Daud meninggal pun, apa yang terjadi? Salomo membangun bait Allah, saudara. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan selalu digenapi. Saudara, perhatikan, banyak sekali janji Allah disampaikan di Alkitab. Semua janji itu untuk anak-anaknya, dan Allah pasti akan menggenapinya. Sebagai orang yang menerima janji tersebut, kita harus percaya, beriman bahwa semua akan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Terus beriman, terus percaya, terus berdoa, dan lakukan semua sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Dan saya percaya pasti Anda akan menerima, mengalami janji Tuhan dalam kehidupan Anda. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tapi tidak menepatinya. Nah, ini kebenaran yang pertama yang harus Anda tahu, bahwa Allah yang kita sembah selalu menepati janjinya. Yang kedua, saudara, kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, janji di Alkitab ada ribuan, saudara. Beberapa sumber yang saya baca, ada yang mengatakan 3.573 kali. Ada yang 5.467 janji, bahkan ada yang tulis 7.000 janji. Berapapun itu, I don't care. Yang saya tahu cuma satu, bahwa Tuhan tidak lalai menggenapi janjinya dalam kehidupan Anda. Nah, saudara, Petrus juga dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati semua janjinya. That's I believe, saudara. Itu yang saya percaya. That's what I believe. Itu apa yang saya percayai, bahwa Tuhan yang saya sembah tidak lalai menggenapi janjinya. Bagi manusia, saudara, mungkin seringkali janji tinggal janji. Sekali lagi, kita mungkin lupa melewatkan sebuah janji karena menganggap sepele, bisa saja mengabaikan karena lupa dan sebagainya. Saya pernah janji kepada orang, tapi benar-benar dengan tulus saya lupa. Lalu apa yang saya lakukan? Saya minta maaf. Simple, saudara. Saya manusia, saya berjanji, tapi saya bisa lupa dengan janji saya. Tapi itu tidak terjadi dalam kehidupan Tuhan. Karena Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Kita bisa lalai karena kita manusia. Tapi Tuhan gak pernah lalai. Dia tidak pernah lalai menggenapi perjanjiannya dalam hidup kita. Apa bukti konkretnya, Pastor Robert? Sederhana. Anda lihat benda-benda langit. Anda lihat ke langit, lihat ciptaannya. Selalu bergerak sesuai mekanisme masing-masing. Tepat pada waktunya. Matahari misalnya terbit pagi, dia akan terbit setiap hari pagi. Dia nggak pernah nggak terbit dalam satu hari pun. Saudara, lalu bulan, lalu bintang, semuanya Anda bisa lihat benda-benda di langit. Dan Anda akan lihat bagaimana ciptaan daripada Tuhan. Semuanya tepat pada waktunya. Bayangkan, saudara, kalau hukum alam saja tidak lalai memenuhi janji, apalagi penciptanya, yaitu Tuhan sendiri. Tidak ada satupun yang tidak ditepati oleh Tuhan. Bahkan setelah ribuan tahun, Tuhan masih ingat pada janjinya. Memang caranya berbeda-beda dan caranya sangat luar biasa. Tapi yang saya tahu, percayalah bahwa Tuhan tidak lalai dan selalu memenuhi janjinya. Karena menepati janji adalah karakter Tuhan. Karena dia adalah sangat bisa dipercaya. Saya tahu dalam sebuah doa saya sering ngomong, dan dalam sebuah khotbah saya sering ngomong statement ini. Memang Allah yang kita sembah kadang-kadang sulit untuk dimengerti, bahkan sangat sulit dimengerti. Tapi dia sangat bisa dipercaya. And I believe that. Jadi saudara, walaupun kita kadang-kadang berkata, Tuhan, aku nih gak ngerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku. Kadang-kadang aku mau ini, tiba-tiba jadinya gini. Aku melakukan ini, tiba-tiba kejadiannya seperti ini. Aku menganggap, oh mungkin kalau aku jalan melayani lalu hidupku kayak gini. Tapi Tuhan buat berbeda. Tapi yang saya tahu satu, saudara, dia gak pernah merancang yang jelek dalam hidup Anda. Dan dia tidak lalai menepati janjinya. Saya tahu sekalipun dia sulit dimengerti, tapi dia bisa sangat dipercaya.
Mari kita percaya sama Tuhan bahwa Dia Allah tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Saya, keluarga saya semua pernah mendapatkan banyak janji Tuhan, dan kami pegang, kami percaya. Walaupun mungkin dalam perjalanan kami melihat kadang-kadang yang terjadi nggak seperti apa yang kami ekspektasikan. Tapi saya percaya satu saudara, Tuhan tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Pasti Dia akan genapi janjinya. Hari ini dimanapun Anda berada yang menyaksikan program Amin pagi hari ini, kalau Anda sedang menanti janji Tuhan, ada berita baik buat Anda. Tuhan yang kita sembah tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Ibrani 11 ayat 11, perhatikan baik-baik. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya lewat, karena ia menganggap yang memberikan janji itu setia. Sekali lagi, Abraham sekalipun dah tua, Sarah sudah mati haid. Dengar, Tuhan pernah janji akan memberkati dia, menjadikan keturunannya seperti pasir di pantai dan bintang di langit. 25 tahun Abraham menanti, Sarah menanti, bahkan dia menanti sampai Sarah mati haid. Dalam ilmu kedokteran, wanita yang mati haid tidak akan bisa mengandung dan melahirkan. Tapi apa yang Tuhan buat? Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tetap datang. Tuhan menggenapi janjinya. Lalu apa yang terjadi? Anda bisa lihat bagaimana keturunan Abraham hari ini digenapi, ada di seluruh dunia, dan seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Because why? Allah tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Kebenaran yang ketiga, saudara. Apa yang ketiga? Tuhan memegang teguh janjinya, saudara. Saya yakin sekali bahwa Tuhan memegang teguh janjinya. Ada sebuah story yang membuat hati saya benar-benar wow, that was amazing story. Ketika terjadi sebuah gempa bumi yang hebat yang meluluhlantakan sebuah wilayah barat laut Armenia, ada seorang ayah mendatangi sekolahan. Sekolah anaknya ini sudah rata dengan tanah, tidak ada lagi tanda kehidupan di sana. Meskipun demikian, sang ayah terus menggali dan menggali reruntuhan. Sementara banyak orang sudah menyerah, give up, putus asa bahwa masih ada kehidupan dalam reruntuhan. Mereka berkata gak mungkin masih ada kehidupan di tengah-tengah keruntuhan. Ayah itu terus menggali. Sekalipun orang lain sudah pergi, orang lain nyerah, dia tetap menggali. Kurang lebih 36 jam berlalu. Tiba-tiba ia mendengar suatu suara dan segera ia berteriak memanggil anaknya. Anakku, anakku, apakah itu engkau? Dari dalam reruntuhan itu tiba-tiba terdengar sebuah suara. Ayah, ayah, aku tahu engkau pasti datang. Ayah, ini aku, tolong kami ayah. Saat itu segera sang ayah menghubungi tim penyelamat untuk membongkar reruntuhan dan akhirnya menyelamatkan anak-anak yang masih terkurung di situ. Setelah diselamatkan, kurang lebih ada 13 anak yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan tersebut. Lalu ketika diwawancara ditanya, sang anak menceritakan bagaimana ia terus-menerus mengatakan kepada teman-temannya bahwa mereka pasti selamat. Jangan takut, sebab ayah saya sudah berjanji pada keadaan apapun, situasi apapun, ayah saya pasti selalu ada untuknya. Anak ini sangat percaya pada janji yang diucapkan ayahnya, dan sang ayah juga benar-benar memegang teguh janjinya. Si anak terus memberikan semangat kepada teman-temannya, jangan takut, kita pasti selamat. Karena saya percaya ayah saya pernah berkata, nak, dalam keadaan apapun saya akan selalu ada buat kamu. Dan dia benar-benar percaya apa yang dikatakan ayahnya. Alhasil apa yang terjadi, saudara? Sang ayah juga memegang teguh apa yang dia janjikan kepada anaknya. Alhasil mereka semua selamat. Dengar baik-baik, saudara. Kalau seorang ayah di dunia ini aja bisa dengan sangat teguh memegang perjanjian yang diucapkan, apalagi Bapak kita di sorga. Dia bukan hanya mau memegang teguh janjinya, tapi dia juga mau mewujudkan janjinya di dalam kehidupan anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Saya percaya, saudara, bahwa dengar baik-baik, Tuhan yang kita sembah memegang teguh perjanjiannya. Dia gak pernah lupa. Dia bukan cuma lalai, dia gak mungkin lalai, tapi dia pegang teguh perjanjiannya dan dia akan menggenapinya dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, kalau seorang ayah biasa bisa begitu memegang teguh janji kepada anaknya, apalagi Bapakmu yang di sorga, dia pasti akan memegang teguh. Itu sebabnya pagi hari ini sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda sedang menanti janji Tuhan bagi kamu, bagi keluargamu, percaya
Tuhan yang kita sembah selalu memegang teguh perjanjiannya. Yang keempat, saudara, apa kebenaran yang keempat yang saya berdoa kebenaran ini akan membuat Anda merdeka? Yang keempat adalah Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Mazmur 12 ayat 7 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagai perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah, saudara. Saya yakin sekali dalam perjalanan iman, saudara, Raja Daud telah melihat, merasakan bagaimana Allah sendiri yang begitu setia dengan perkataannya. Mulai dari janji menetapkan Daud menjadi Raja Israel dan dia genapi. Bayangkan ketika Daud masih muda dapat sebuah nubuatan bahwa Tuhan akan mengurapi menjadi raja atas Israel. Dan Daud, the journey of faith, the journey of life dalam kehidupan King David, dari seorang pengembara, bagaimana benar-benar dia mengalami bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya, saudara. Apa yang terjadi, apapun yang terjadi, kondisi apapun, Tuhan bisa merekayasa, membuat skenario. Akhirnya Anda tahu semua bahwa akhirnya Daud ditetapkan jadi raja. Lalu penyertaan Tuhan atas kehidupan Daud, sementara dia jadi raja, bagaimana dia mengalahkan musuh diserahkan dalam tangannya. Dan dalam perjalanan bahkan dia mau dikodeta oleh anaknya. Dia melihat dalam seluruh perjalanan hidupnya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang selalu tidak pernah melupakan semua janjinya. Bahkan, saudara, ketika dia berjanji akan mengokohkan keturunannya atas Israel, dan bahkan sampai Salomo dilantik jadi raja, Daud menyaksikan sebelum dia meninggal bagaimana anak yang dia janjikan yaitu Salomo akan menggantikan dia kelak. Lalu semua perjalanan hidup semuanya Anda bisa lihat Raja Daud mengalami, dan dia benar-benar mengalami bagaimana Tuhan tidak pernah melupakan janjinya bagi keluarga Daud. Makanya dalam sebuah doa Daud berkata, Who I am, O Lord God, and what is my family? Siapakah keluargaku sampai Engkau bawa aku jauh sampai ke titik ini? Dan ini adalah doa Daud, dan dia berkata, siapa aku Tuhan, and siapa keluargaku? Dan dia menyadari bagaimana Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Janji Tuhan, bahkan Daud berkata, dia bersaksi, sesungguhnya janji Tuhan itu murni, teruji seperti perak yang diuji selama 7 kali. Artinya, saudara, apa yang dikatakan Tuhan pasti selalu akan digenapi, dan dia tidak pernah melupakan apa yang dia janjikan dalam kehidupan saudara. Bagian yang terakhir yang saya mau bagikan adalah bagaimana untuk kita dapat memegang teguh janji Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Sekalipun mungkin situasinya nggak baik, walaupun situasinya nggak enak. Gimana supaya kita masih tetap bisa teguh memegang janji Tuhan dalam kondisi ini. Apalagi masa-masa pandemik ini ada begitu banyak orang akhirnya give up, bahkan meninggalkan Tuhan, kecewa, merasa Tuhan aku sudah melayani, kenapa kok aku mengalami seperti ini? Aku sudah sungguh-sungguh melayani, kenapa aku mengalami kerugian? Kenapa aku mengalami hal-hal yang gak enak? Padahal menurut saya, percayalah, kalau Anda berkata Tuhan aku udah serius cari Engkau sungguh-sungguh, padahal sebenarnya belum juga. Tapi saudara, saya yakin kalaupun Anda sudah serius pun seperti Ayub mengalami proses, artinya Tuhan percayakan Anda hal yang lebih besar. Artinya Tuhan akan membentuk Anda, mengajar Anda sebuah prinsip yang lebih dahsyat. Tapi kebanyakan manusia begitu diproses marah, kecewa, merasa Tuhan mana janjimu? Padahal itu adalah proses untuk penggenapan janji. Lihat bagaimana Yusuf menerima janji Tuhan. Akhirnya dia dipenjara, dia dijual jadi budak, dipermalukan, bahkan difitnah, bahkan akhirnya masuk penjara. Tapi orang gak sadar penjara adalah jalan menuju penggenapan mimpi Yusuf. Nah, ini yang harus kita pelajari dan ini yang harus kita yakini, imani. Gimana caranya supaya kita bisa tetap memegang teguh janji Tuhan sekalipun dalam kondisi yang gak baik, gak enak. Yang pertama adalah still working with Him. Teruslah tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak selalu menyajikan atau menjanjikan jalan yang mulus, bebas hambatan, layaknya jalan tol ketika kita sedang berjalan bersamanya. Yang ada malah kadang-kadang medannya berat, berliku, naik gunung, turun lembah, masuk jurang, bahkan terhalang oleh lautan, hutan, berduri dan sebagainya. Menghadapi itu kita semua kadang-kadang mulai ragu, lelah, dan kita mulai bertanya di mana ujung jalannya. Lalu kita tanya, layak gak ini perjalanan aku lalui dan terusin? Lalu bagaimana kalau aku udah jalan, aku udah perjuangkan, aku udah ngalami gak enak?
tiba-tiba hidup itu nggak sesuai dengan harapanku. Lalu mulai berpikir apakah janji Tuhan itu nyata dalam hidupku dan sebagainya. Perjalanan mungkin tidak mudah, perjalanan mungkin berliku-liku, perjalanan mungkin memberatkan, melelahkan. Tapi percayalah saudara, kalau Anda terus berjalan bersama Tuhan, Anda akan mencapai tujuan. Terus berjalan bersama Tuhan akan membawa Anda benar-benar mengalami sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan Anda. Still walk with Him. Terus berjalan sama Tuhan. Never give up. Seringkali kita tidak pernah tahu sedekat apa kita dengan penggenapan janjinya. Kita ketika kita diproses, ngalami proses harus terjadi, terus tekun, tahan uji, miliki pengharapan sebagai sau yang kuat bagi kehidupan kita dalam penantian janji Tuhan. Never give up, jalan terus sama Tuhan. Sedikit lagi, Anda nggak pernah tahu saudara. Kemarin minggu saya khotbah dan saya katakan seperti ini. Saya katakan berkat itu sangat dekat. Sedekat kita mulai mengubah cara berpikir kita saudara. Dan saya percaya berkat Tuhan, janji Tuhan itu dekat sekali. Sedekat ketika kita terus still walk with Him, berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika Anda terus berjalan bersama Tuhan, Anda pasti akan nyampe tujuan. Hal yang kedua saudara, still believing and keeping it. Terus tetap percaya dan pegang itu. Saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa merebut janji Tuhan dalam kehidupan Anda kecuali Anda yang melepaskannya sendiri. Mengapa ada banyak orang berkata, mengapa kok janji Tuhan itu layak untuk kita percaya? Pernahkah Anda meragukan janji Tuhan dalam hidup Anda? Kalau Anda pernah, saudara, hari ini saya katakan, trust Him, believing. Terus percaya, still believing and keeping it. Terus pegang itu, percaya. Memang sih saya tahu untuk percaya nggak mudah. Namun ketika kita mulai ragu akan janji Tuhan, terus ingat, remembering, renungkan, dan terus perkatakan firman Allah bahwa Dia bukan Allah yang berdusta. Ingat, Dia tidak pernah berubah dan Dia tidak pernah berdusta. Memang sih Dia sulit untuk dimengerti, tapi Dia sangat bisa dipercaya. Trust Him completely with all your heart, dengan segenap hatimu. Yosua di permulaan pemimpinannya dia juga takut. Dia juga ngalami ngeper, saudara, nggak enak. Dia juga takut, ketakutan. Karena dia takut, karena dia tahu bagaimana memimpin bangsa Israel nggak mudah. Dia melihat bagaimana pemimpinnya Joshua memimpin bangsa Israel dan dia tahu nggak mudah. Tapi saudara, apa yang dia katakan? Dia tetap perkatakan firman, renungkan siang malam. Ketika Anda mulai meragukan firman Allah, melakukan janji Tuhan, yang terbaik adalah renungkan firman Allah, perkatakan firman Allah. Sehingga muncul iman dan Anda dikuatkan kembali. Believing, still believing and keeping it. Pegang itu kuat-kuat. Dan saya berdoa supaya Allah akan memberikan kekuatan buat Anda. Lihat, Ayub tetap percaya dan dia terus berjuang untuk tidak berbuat dosa dalam perkataannya. Dia berkata, dengan telanjang aku datang ke dunia ini, dengan telanjang aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Alkitab mencatat dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Saya percaya ketika kita menghadapi situasi yang gak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, jangan banyak ngomong, apalagi salah ngomong. Mending kita perkatakan firman, renungkan siang malam. Dan saya berdoa itu yang akan mendatangkan iman, menguatkan iman Anda untuk still believing and keeping it. Karena saya percaya kalau Anda tetap percaya, Tuhan akan lakukan hal yang dahsyat. Roma 4:20-21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia memperkuat imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham tidak menjadi lemah imannya, tapi justru dia memperkuat kepercayaannya kepada Allah, bahwa Allah sanggup untuk melaksanakan apa yang dia janjikan. Saya berdoa supaya Anda tetap still believing and keeping it, dan pegang itu terus tetap percaya. Yang terakhir, lalu saya akan tutup, saudara. Apa yang ketiga, gimana caranya? Yang pertama, saudara, Anda harus benar-benar, saudara, Anda still working with Him, terus berjalan, tetap berjalan bersama Tuhan. Lalu still believing, tetap percaya dan keeping
Keep in it. Pegang itu kuat-kuat. Lalu yang ketiga, terakhir, lalu saya akan tutup, yaitu still working His will. Terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hagai 2 ayat 4 berkata, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Allah. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Sambil kita terus percaya, sambil kita terus berjalan sama Allah, terus lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Terus bekerja dengan sekuat tenaga. Bekerjalah, working. Bekerja terus menggenapi semua apa yang Tuhan rencanakan. Still working His will dalam kehidupan Anda. Dan saya percaya ayat ini jelas memberitahukan Anda, berdoa saja tidak cukup, percaya saja tidak cukup, menguatkan iman kita saja tidak cukup. Kita mesti bekerja. Dan saya percaya lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Kerja. Saya akan tutup dengan satu ayat. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah. Dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Justru di tengah-tengah kita menantikan janji Allah, kita tetap berjalan, kita tetap percaya, dan kita juga tetap melakukan kebaikan, berbuat baik kepada banyak orang. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Lakukan kerja untuk kehendak Allah digenapi dalam kehidupan Anda. Dan saya percaya kalau kita lakukan ini, saya jamin janji Allah pasti akan digenapi dalam kehidupan Anda. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Dalam program Amin hari ini kami berdoa Tuhan, kami percaya apa yang Kau sampaikan. Engkau sendiri yang berbicara, nak, aku selalu menempati janji-janjiku. Hari ini aku berdoa biarlah perkataan ini bukan cuma Kau bicara dalam kehidupanku, bicara dalam kehidupan setiap umatmu, bahwa nak, aku selalu menepati janji-janjiku. Dan aku berdoa biarlah hari ini mereka boleh mendengarkan Kau, mereka percaya, mereka tetap berjalan bersama-sama dengan Kau, sekalipun jalan yang harus mereka lalui gak gampang, gak mudah, bahkan ada lembah kekelaman, ada hutan, ada lautan, ada hadangan, rintangan yang begitu banyak. Tapi mereka tetap berjalan bersama Tuhan. Mereka juga tetap percaya dan memegang teguh janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami semua juga tidak malas, tapi kami terus tidak jemu-jemu berbuat baik, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sambil kami menanti janji Tuhan digenapi, kami terus bekerja dengan giat untuk Engkau. Terima kasih Bapak. Aku berdoa berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. I bless them with abundantly and overflowing. I speak life, I speak healing, breakthrough and restoration to all of them. Dan aku berdoa di rumah-rumah dimanapun mereka mendengarkan program Amin pagi hari ini, sama mereka Roh Kudus kuatkan dan teguhkan hati mereka untuk tetap percaya, pegang janji Tuhan, senantiasa terus berjalan, bekerja untuk kepentingan Tuhan. Bless all your people Lord, in Jesus name. Amen, amen. Sekali lagi saudara, saya ingatin Anda, ini yang Tuhan ngomong kepada Anda, nak, aku selalu menepati janji-janjiku. Tetap percaya kepada janji Tuhan, jangan pernah give up. Karena saya percaya Tuhan pasti akan menggenapi janjinya buat saudara, keluargamu, dan seluruh kehidupan Anda. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya.